Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Apa yang akan kita bahas pada kali ini ya tentu saja mengenai matematika. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, supaya lebih memudahkan kalian, saya akan bikin skema apa-apa saja yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai dan ini dia materi kita, yaitu yang pertama kita nanti akan membahas definisi ya turunan pertama, kemudian sifat turunan, kemudian kita akan bahas juga aturan rantai, dan yang terakhir adalah tips ya atau cara cepat menjawab soal dan pembahasannya. Oke. Sekarang kita masuk saja ke pembahasannya dan siapkan catatan terbaikmu. Tada, ini dia. Jadi turunan pertama. Nah, turunan pertama atau fx ini dinyatakan dalam bentuk f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h, di mana h mendekati 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit dari mana sampai diperoleh seperti ini. Nah, siap-siap ya. Oke, keep watching. Oke, dan ini dia ilustrasinya. Ada gambar grafik ya di sebelah kiri. Nah, misalkan di sini ada grafik fx ya, grafik fungsi fx yang berwarna biru. Oke, bisa dilihat semuanya ya. Kemudian kita tarik sebuah tali busur ya yang berwarna merah. Ini ada keterangannya juga. Kemudian akibat dari ditariknya sebuah garis ya atau tali busur ini memotong grafik ya fungsi fx ini di P dan Q. Selanjutnya untuk titik koordinat di P ini adalah X. Oke, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kemudian hasilnya adalah fx. Dan lanjut untuk titik koordinat Q ini, misalkan dia adalah x plus h, seperti ini ya. Ini untuk sumbu x, dan hasilnya adalah fx plus h. Oke, sehingga kita tahu ya jarak dari x ke x plus h itu adalah h. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung gradien atau kemiringan atau slope ya dari tali busur PQ. Oke, jadi kita bisa tentukan gradien atau kemiringan atau slope-nya dari tali busur PQ. Caranya adalah, jadi kita ambil bentuk segitiga ini ya. Oke, jadi mungkin saya pakai spidol yang berwarna lain biar lebih jelas. Oke, jadinya seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi PQ ini ada garis berwarna hijau, jadi ini segitiganya. Oke. Oke, jadi misalkan di sini saya duplikatkan ya bentuk segitiga yang kita ambil tadi. Nah, misalkan di sini sisi tegak ya, sisi tegaknya yang ini. Itu yang ini ya, yang garis hijau. Panjangnya adalah fx plus h kurang fx. Nah, mengapa? Karena jarak dari sini ya ke sini itu adalah fx plus h. Sedangkan dari jarak ini ke sini itu adalah panjangnya adalah fx. Sehingga ketika kita ingin mencari panjang
dari sini ke sini, maka kita bisa dapatkan nilainya dengan cara fx plus h dikurang dengan fx, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk panjang sisi alas ini ya, atau dari titik ini ke sini itu adalah h. Oke. Sehingga rumus gradiennya adalah, tada, ini dia, yaitu fx plus h dikurang fx per h. Nah, pertimbangkan juga ketika titik Q ini makin mendekati titik P. Nah, sebelum kita bahas titik Q ini, ketika titik Q ini mendekati titik P ini, semakin mendekat. Nah, jadi kalian sudah pahami ini. Ini adalah rumus gradiennya, di mana sisi tegak dibagi dengan alasnya ya, yang kita dapat tadi dari segitiga yang kita ambil dari grafik dan tali busur. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lanjut untuk pembahasan titik Q ya. Ketika kita mempertimbangkan bahwa titik Q ini mendekati semakin dekat dengan titik P. Jadi misalkan di sini titik Q-nya berpindah atau mendekati titik P, misalkan di sini, maka nanti kita akan menemukan tali busur lain ya, tali busur baru, yaitu seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, dari titiknya Q di sini tadi yang mendekati P, kemudian kita bisa lagi tarik tali busur, maka kita akan temukan tali busur baru. Jadi seperti ini modelnya. Nah, tidak hanya itu, Q juga bisa saja berada di sini ya, dan kita akan menemukan tali busur yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa peroleh juga bahwa nilai X plus H ini juga pasti akan berbeda ya dengan X plus H yang di awal tadi ya. Titik di awal Q di sini, ketika Q-nya berpindah ke sini dan ke sini, pasti X plus H-nya juga itu akan berbeda. Seperti itu ya. Sehingga X plus H juga semakin mendekat ke nilai X. Sampai akhirnya Q ini semakin mendekat ke titik P, maka bisa kita katakan bahwa Q ini berhimpit dengan P, sehingga akan didapatkan garis yang hanya menyinggung titik fx ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dia hanya benar-benar hanya menyinggung titik fx ya, karena diumpamakan titik Q ini semakin mendekat ke P dan akhirnya berimpit, dan sehingga kita memperoleh garis yang hanya menyinggung titik P, seperti itu. Dan inilah yang kita namakan garis singgung, karena hanya memotong garis atau fungsi fx di satu titik, seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana gradien dari garis singgung kurva ini? Jadi kemiringan atau gradien dari garis singgung ini akan tercapai. Jadi ketika nilai H itu mendekati 0, maka yang ini ya, hanya ini mendekati 0 ya, dalam artian X plus H-nya ini semakin mendekati X, sehingga H-nya ini mendekati 0. Oke, bisa dipahami ya? Sehingga di sini bisa kita peroleh bahwa, jadi kita bisa hitung kemiringan dari tali busur ini, dimana dari limit ya, dengan H-nya ini mendekati 0. Jadi hanya ini mendekati 0, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi X plus H-nya ini makin dekat ke X, sehingga hanya ini mendekati 0, seperti itu.
Dan inilah yang dinamakan atau yang terkenal dengan turunan. Oke, bisa dipahami ya. Ini saya kecilkan dulu hanya. Oke. Seperti ini. Jadi inilah proses sampai di, ya, saya bisa gambarkan bahwa inilah rumus dari turunan. Nah, ini adalah step by stepnya. Dan ini kita bisa simbolkan menjadi F aksen X. Oke, next. Nah, ketika kita mencari suatu turunan ya dari suatu titik, misalkan F aksen A, itu artinya bahwa kita sedang mencari gradien atau kemiringan dari garis singgung pada kurva F di titik X sama dengan A. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi kalau kita mencari suatu turunan pertama di suatu titik misalkan A, jadi F aksen A, jadi kita sedang mencari gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva F di titik X sama dengan A. Jadi inilah konsep dari turunan yang sudah tidak asing ya rumusnya, untuk teman-teman lihat ada di buku dan sudah dijelaskan juga mungkin di bangku SMA. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soalnya ya. Oke, jadi kita langsung masuk saja. Contoh yang pertama yaitu F aksen X sama dengan 2X pangkat 2. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus dari turunan pertama yaitu, oke, jadi rumusnya turunan pertama yaitu F aksen X sama dengan limit F X plus H min Fx per H, di mana H-nya itu menuju 0. Nah, di sini maksud dari X plus H, jadi untuk variabel X di sini kita akan ubah menjadi X plus H. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini, bisa dipahami ya. Jadi variabel X di soal ini itu kita ubah atau kita substitusikan menjadi X plus H. Jadi diperoleh limit 2 kali X plus H kuadrat, karena memang di soal X-nya itu berpangkat 2 dikurang Fx. Nah, Fx-nya di sini kan rumusnya 2X pangkat 2 per H. Nah, di sini kita tinggal jabarkan dulu yang kuadratnya ini diperoleh. Nah, jadi diperoleh limit 2 kali X kuadrat dikurang 2HX dikurang H kuadrat dikurang 2X kuadrat per H. Nah, ini kita peroleh dari penjabaran biasa seperti ini ya. X plus H kali X plus H. Kan kuadrat ya, jadi X kali X. Nah, seperti itu ya. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita distributifkan lagi dua yang ada di luar dari tanda kurung sehingga diperoleh. Nah, jadi diperoleh limit 2x kuadrat dikurang 4hx dikurang 2h kuadrat dikurang 2x kuadrat per h untuk limit h mendekati 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada yang saling menghabiskan ya. Nah, ini 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat ini saling menghabiskan. Oke, sehingga diperoleh. Oke, jadi maaf tadi tandanya negatif ya, sebenarnya harusnya positif karena di sini kan memang positif ya, X plus H. Oke, jadi setelah ini menghabiskan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, ini saling menghabiskan sehingga diperoleh limit 4hx plus 2h kuadrat dibagi h. Nah, sekarang kita mau istilahnya manipulasi atau mengeluarkan salah satu variabel h-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini hanya kita keluarkan ya, sehingga diperoleh bentuknya seperti ini, h dalam kurung 4x plus 2h per h. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya h yang ini saling menghabiskan. Oke, sehingga diperoleh limit 4x ditambah 2h. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai h-nya ya. Di sini kan h menuju 0, mendekati 0. Jadi
tinggal kita masukkan saja atau substitusikan. Oke, jadi disubstitusikan hanya jadi 0, jadi 4x ditambah 2 kali 0 sehingga diperoleh f aksen dari 2x kuadrat itu adalah 4x. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di materi turunan berikutnya. Siapkan catatan terbaikmu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.